satu field. Kemudian ada skema star, ada skema snowflake ya. Kalau skema star ya ini kita bagi dimensionnya itu terpisah ya. Kemudian setiap dimension itu akan berujung ya atau terhubung secara center, secara terpusat dengan table tertentu ya. Dalam hal ini misalnya dimensi waktu, dimensi produk, dimensi geografi ya, dimensi people dilistkan semuanya dan dia terhubung dengan dia terhubung dengan table sales ya. Kemudian ada juga snowflake, ini sebenarnya sama ya, tapi extension dari star scheme di mana dimension date itu ada dimension month dan juga dimension quarter. Begitu juga dimension product, itu ada dimension brand, ada dimension kategori, dimension store, itu ada state. Nah, baru kemudian yang 4 ini itu akan membentuk table sales. Skema star ini dirujuk sebagai star join schema juga. Ini adalah yang paling biasa ya digunakan dan juga yang paling simple, yang paling mudah dalam proses modeling dimensi. Star scheme ini mengandung central fact table ya yang surrounded, yang dikitari, yang dikelilingi dan terkoneksi dengan several dimensional table. Nah, surrounding by central fact table dan terkoneksi dengan foreign keys. Ya, jadi foreign yang di-share, foreign key ya, data-data yang di-share. Dalam dimension table, kemudian dia juga mengandung klasifikasi dan agregasi informasi ya. Jadi informasi akan dikirimkan tentang central fact rows, dimension table content attribute that describe yang menjelaskan data yang ada atau yang dimiliki dalam table fact dan dia mengadres bagaimana data dianalisa dan di summarize. Dimension table itu punya one-to-many relationship, ini harus diingat ya, dengan row pada central fact table. Sementara itu, Snowflake Logical itu adalah logical arrangement dari table yang multidimensional database in such a way di mana ERD resemble a snowflake in shape. The snowflake scheme is direpresentasikan by centralized fact table, usually only one, which are connected to multiple dimension. Dimension are normalized into multiple related table. Ini gampangnya extension ya dari star scheme. Ketika data sudah properly disimpan ya dalam data warehouse, itu bisa digunakan dengan ya various way untuk mendukung decision making. Tadi sudah disampaikan. OLAP ya dalam hal ini ya adalah pendekatan untuk secara cepat ya menjawab ad hoc question. Ya, ad hoc itu pertanyaan ya. Bagaimana mengeksekusi ya analytical yang multidimensional ya, query yang multidimensional terkait dengan organizational data repository. Ya, jadi OLAP ini adalah pendekatan yang bisa kita lakukan. Oke, sekarang kita masuk ke OLAP ya. Ada OLAP, ada juga OLTP ya. OLAP ini adalah yang didesain untuk mengadres ya kebutuhan dengan menyediakan ad hoc analisis dari organizational data lebih efektif dan juga efisien. Sementara OLTP ini adalah terminologi yang digunakan untuk sistem transaksi yang kebanyakannya dia bertanggung jawab untuk capture, ya, menangkap ataupun menyimpan data terkait dengan day-to-day bisnis ya, function seperti ERP, CRM, ya, supply chain management, POS dan so forth. OLAP digunakan untuk men-capture ya dari OLTP, dan OLTP mengotomatisasikan atau membolehkan bisnis proses yang di-manage itu berjalan sebagaimana mestinya ya. Jadi tanpa intervensi dari manusia atau human. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ya perbedaannya. Kalau OLTP itu untuk day business function, OLAP itu untuk support decision making, menyediakan ad hoc answer ya. Terus kemudian data source OLTP itu transaction database di normalize. Ini adalah normalized data repository ya. Kemudian OLAP itu data warehouse. Reporting itu rutin ya, prodict, narrowly focus. Sementara OLAP itu ad hoc. Jadi kalau diperlukan ya pada saat itu langsung bisa ya. Tapi belum tentu rutin ya. Bisa saja sebulan sekali atau 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali ya.
Kemudian resource requirement ordinary relational database, sementara OLAP itu multiprocessor, large capacity, kemudian execution speed cepat ya kalau OLTP, sementara OLAP itu agak lambat. Nah, operation yang ada di OLAP itu dengan beberapa mekanisme ya. Yang pertama adalah slice. Slice itu adalah subset ya dari multidimensional array. Biasanya kita menggunakan two-dimensional representation, representasi dua dimensi yang corresponding dengan single value set ya untuk one atau lebih dalam satu dimensi yang bukan dari subsetnya. Oke. Kemudian dice ini adalah operasi dari sebuah slice pada lebih dari dua dimensi dari data cube. Oke. Kemudian drill down atau up ya, drill up itu adalah spesifik OLAP teknik di mana user itu menavigasikan melalui level-level data yang ranging yang berada pada most summarize ataupun most detail down ya. Jadi most summarize itu adalah up dan most detail itu adalah down. Kemudian ada juga roll up. Ini adalah proses yang melibatkan ya komputasi dari data-data yang terhubung, yang terikat untuk satu atau lebih dimension. Ini bisa dilakukan ya dengan suatu mekanisme computational yang terhubung ya, computational relationship, ataupun melalui formula yang telah didefinisikan. Kemudian yang berikutnya adalah pivot ya, ini digunakan untuk mengubah dimensional orientasi dalam laporan ataupun ad hoc query page display. Ya, jadi bisa dilihat di sini slicing operation ya dalam simple three dimensional data cube ya. Jadi bisa kita lihat ada three dimensional OLAP cube dengan slicing atau dicing operation ya. Contoh misalnya ini datanya ya, ada produk di satu dimensi, ada geografi di dimensi yang lain, ada time ya. Nah, kalau slice ya ada dari atas ya. Contoh misalnya ini sales volume of specific product on variable time and region. Jadi produk kita ingin ngelihat produk tertentu ya, misalnya produk 5. Nah, produk 5 ini gimana kaitannya dengan geografi, gimana kaitannya dengan time ya, slice up. Nah, sementara dice, nah ini kebalikan ya, kita mau ngelihat misalnya geografi tertentu, terus kemudian kira-kira produk apa pada geografi tersebut dan juga time-nya ya. Contoh misalnya ini sales volume of specific region on variable time and product. Jadi semuanya terkait dengan penjualan, tetapi atribut yang didapatkan itu berbeda. Jadi proses slice itu adalah terikat dengan single value ya, yang bukan bagian dari subset, sementara dice itu adalah sebenarnya sama aja slice ya, tetapi pada lebih dari dua dimensi ya. Jadi dice itu adalah dua kali slice lah gampangnya ya. Jadi dilihatnya atau analogi visualisasinya seperti ini ya. Dice kita melakukan seperti ini ya, jadi menghubungkan ya. Karena tujuan dari analisa pasti produk ya kan. Tapi ketika kita melakukan dice, kita melihat produk-produk apa aja yang telah berhasil dijual ya pada geografi tertentu pada waktu tertentu. Sementara kalau di slice kita hanya fokus ke produknya ya. Jadi spesifik produk itu dijual pada geografi di mana saja dan time mana saja ya. Sementara geografi dan time itu adalah supporting atribut ya. Jadi ketika kita fokus kepada primary attribute, maka gampang ya membedakan slice dengan dice ya. Maka disebut slice, sementara ketika kita fokus ke supporting attribute, ya maka itu bisa disebut dengan dice. Oke, implementasinya adalah ya tentu pasti akan ada isu-isu ya ketika kita mengimplementasikannya. Ketika kita mengembangkan successful data warehouse itu sangat penting ya untuk berhati-hati mempertimbangkan risiko dan juga menghindari ya beberapa isu-isu yang muncul seperti politically naive behavior. Ya, jadi jangan terlalu naif. Kemudian loading the warehouse dengan information just because it is available. Jadi jangan dipenuhi ya warehouse karena sesungguhnya
itu bisa membuat proses menjadi lebih lambat ya. Jadi prinsipnya sih sebenarnya ini alokasi ya, jangan sampai beban terlalu berat. Kemudian harus believing atau percaya ya bahwa data warehouse database design adalah sama dengan transactional database design. Ini juga beberapa implementasi isu ya, ketika dibuat seakan-akan sama. Kemudian memilih data warehouse manager yang punya teknologi oriented ya daripada user oriented. Jadi seringkali hanya teknologi oriented, padahal yang terpenting itu, ingat, teknologi itu adalah alat. Alat itu sesuai dengan kemauan atau demand dari user. Kalau hanya sesuai dengan teknologinya, ya itu penelitian namanya research. Ya, jadi harus diperhatikan ya, prinsip dari teknologi by aligning dengan bisnis, dengan teknologi by aligning with the research. Kalau dengan research, tentu kita ngomongin efisiensi. Tapi kalau kita ngomongin tentang user, berarti kita ngomongin tentang efektif. Pas nggak, sesuai target nggak, sesuai tujuan nggak. Kemudian untuk fokus ya kepada internal record oriented data dan mengacuhkan ya nilai-nilai dari external data. Ya, jadi bagaimana untuk fokus ya kepada data yang penting atau informasi-informasi yang penting berbanding dengan metadata-metadata atau informasi-informasi yang tidak terlalu penting. Kemudian delivering data dengan overlapping dan confusing definition ya kadang-kadang ini problem dalam proses komunikasi ya. Kemudian mempercayai ini ya janji dari performansi, kapasitas dan skalabilitas. Jadi kita anggap ya sudah ini bakal bagus gitu. Tapi dalam prakteknya seringkali kadang-kadang performa turun, kadang-kadang kompetensi misalnya kurang ya, kadang-kadang ya mungkin beban terlalu berat dan seterusnya. Terus terlalu percaya ya, jadi memang banyak problem itu dari sisi naivety ya. Kita menganggap kalau teknologi itu udah diterapkan bakal selesai masalah. Enggak, kamu mendatangkan masalah baru ini. Cuma masalah yang didatangkan dengan penerapan dari EDW atau DM, itu masalahnya lebih terukur ya, lebih bisa terdefinisikan. Dan tentunya lebih mudah bagi kita untuk menyelesaikan sesuatu ketika dia lebih terukur daripada dia tidak terukur. Ya. Dan itulah yang kita cari ya. Jadi migrate the problem to the solution, but still kita yang harus aktif untuk menyelesaikan atau mengeksekusinya. Jadi problem are over when the data warehouse is up and running. Ini jangan terlalu naif lah gampangnya ya. Fokus dalam ad hoc data mining dan periodic reporting instead of alert. Nah ini juga sering terjadi masalah ya, di mana kita fokusnya ke data miningnya dan proses reportingnya. Padahal ya seringkali terjadi hal-hal yang di luar prediksi. Makanya harus ada alert sampai threshold tertentu atau sampai titik tertentu atau sampai proses tertentu harusnya ada alert ya, ada notifikasi sehingga proses monitoring tracking itu bisa berlangsung dengan benar. Dan seringkali ya sesuatu itu sudah bagus tapi karena kita tidak aware akhirnya dia pergi ke tempat yang lain ya. Bayangkan misalnya suatu keran ya, misalnya kamu buka keluar airnya kan, tapi ingat air itu kan harus ditampung dalam wadah. Ketika kamu tidak aware maka air akan keluar. Tapi ketika kamu aware, ada notifikasi, ada alert, sebentar lagi, misalnya 1 menit lagi akan penuh, ya kamu bisa mematikannya. Nah, jadi ini terkait dengan bagaimana kita memanfaatkan resource sebaik-baiknya. Kemudian data warehouse will be successful hanya jika ada strong senior management support. Ya, jadi harus ada dukungan lah ya yang baik dalam proses pengembangannya. Dan harus ada project champion juga yang membantu kalau ada keluhan-keluhan dari bawahan ya, dari pihak-pihak yang mengeksekusi ataupun terlibat secara teknis. Kemudian partisipasi dari user juga harus dilibatkan dalam proses akses ataupun modeling ya. Dan ini menjadi critical success factor. Kemudian dalam proses modeling, expertise itu diminta untuk menentukan ya, atau confirm dengan data yang dibutuhkan, mendefinisikan business rule yang berasosiasi dengan data, dan menentukan apa aggregation. Ya, jadi mana yang di aggregate ya, yang akan dimanfaatkan ya, data-data mana yang dimanfaatkan dan data-data mana yang tidak dimanfaatkan. Jadi harus ditentukan nih mana yang unnecessary, mana yang necessary. Jadi jangan dianggap semuanya necessary ya, dan ini bisa overload. Kalau semuanya necessary, ya ngapain dibuat data warehouse dan juga data mart ya. Satu single database saja gitu. Tapi proses ini adalah untuk mengalokasi sehingga lebih baik ya. Sama juga bukannya kita tidak bisa mengerjakannya ya. Contoh misalnya seorang manajer atau seorang kaprodi, bukannya kita nggak bisa mengerjakan semua ini perkuliahan, enggak, tapi harus dibagi-bagi waktunya, timelinenya, tugasnya ya. Untuk apa? Supaya lebih baik, lebih balance
ya. Jadi ada delegation di sini. Nah, ketika semua dikerjakan oleh satu orang, single individual atau single database tadi, ya ini akan memberikan beban yang sangat berat pada sistemnya. Dan mungkin saja dalam proses kalkulasi-kalkulasi, waktunya lebih lama dan akhirnya tidak mendukung ya proses decision making. Harus diperhatikan ya, massive data warehouse dan juga scalability, dan ini menjadi isu ya, pertaining to scalability, di mana amount data akhirnya sampai juga ya ketika kita sudah mengalokasikan, akhirnya sampai juga di titik di mana ya akhirnya masif juga datanya. Kemudian bagaimana quickly ya warehouse itu di expected untuk grow, untuk berkembang, untuk tumbuh, bagaimana kita menumbuhkan atau mengembangkannya, terutama ketika perusahaan kita juga atau organisasi kita juga tumbuh. Atau ketika konkuren usernya banyak ya, jadi yang aktif pada waktu yang sama itu ramai ataupun banyak ya. Kemudian complexity dari user queries ya, kadang-kadang ketika kita perlu untuk menggali ya atau mendapatkan data ya, kita memberikan perintah kepada data warehouse. Nah, ini gimana ya, misalnya jumlahnya, jumlah karakternya, atau posisinya, atau space-nya, dan sebagainya. Kemudian oleh sebab itu maka harus di scaling secara horizontal dan vertikal, dan data growth ya, data tumbuh itu sebagai result ya daripada tambahan-tambahan data-data dalam cycle-cycle yang terkini ya, seperti hasil-hasil per bulan ataupun historical data. Nah, ini juga sampai kapan kita mau nyimpan data? Apakah harus dipindahkan ke archive? Apakah harus dipindahkan ke lokasi-lokasi tertentu, atau harus misalnya diintegrasi macam mana? Ini juga harus menjadi perkiraan kita ketika kita ngomongin skalabilitas. Jadi nge-scale-nya, scale up juga scale down dalam banyak kasus ya. Kemudian given size data dari data warehouse itu expanding pada rate yang eksponensial, maka skalabilitas menjadi hal yang penting. Skalabilitas yang bagus bermakna query dan other data access function will grow ideally linearly with the size of data warehouse. Nah, jadi ini yang scalable yang bagus ketika dia memperhatikan query dan juga memperhatikan data access. Jadi dua hal ini menjadi fungsi yang sangat important. Dan scalabilitas itu menjadi susah ya ketika kita managing 100 of terabytes or more. Ya, ini dalam banyak kasus ada batasan biasanya ya. Jadi jangan sampai data warehouse melebihi ini. Saya ingat dulu ya waktu pemanfaatan SQL ya, MySQL, itu juga diingatkan ya, jangan sampai 1 juta data. Ya, jadi yang open source biasanya menghandle 1 juta itu udah berat ya, kadang-kadang ya akhirnya prosesnya menjadi tidak efektif. Terabyte of data have considerable inertia, occupy a lot of physical space, dan require powerful komputer. Nah, ini akan berimbas ya kepada spesifikasi dari komputer. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan superkomputer, malah ini lebih baik ya. Ini malah mendukung. Tapi kalaupun kita nggak bisa superkomputer, kita bisa dengan mekanisme distributed computing ya. Ini juga sebenarnya solusi juga, bagian dari solusi, atau cloud computing ya. Ini juga bagian dari solusi. Jadi ada resource-resource tertentu yang kita manfaatkan cloud computing. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.